Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Adakah hari ini yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah. Mari sebelum pembelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. KM silahkan dipimpin. Ayo sebelum pembelajaran kita mulai, coba cek kebersihan, takut ada sampah di bawah ya. Kalau ada sampah silahkan buang ke tempat sampah. Untuk yang piket diusahakan datang lebih pagi ya untuk membersihkan kelasnya. Sudah siapkah kita pembelajaran hari ini? Ya. Kalau sudah siap silahkan bukunya disimpan di meja ya. Masih ingatkah pembelajaran minggu kemarin? Kita membahas tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah tempat asal kebutuhan kita. Oke. Kemarin kita membahas tentang sumber daya alam apa? Sumber daya alam hutan. Oh, sumber daya alam hutan. Apa yang dihasilkan oleh hutan? Makanan pokok. Makanan. Apa yang dihasilkan oleh hutan kemarin? Kayu. Kayu. Apalagi yang dihasilkan oleh hutan? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Apalagi? Kopi. Kopi. Untuk apa kopi? Buat diminum. Buat diminum. Oke, jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya alam hutan, ya. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Coba anak-anak kita bedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Kamu bisa membedakannya. Coba mana yang termasuk kebutuhan, mana yang termasuk keinginan. Yang mau jawab, silahkan. Sahla, mana yang termasuk kebutuhan? Kebutuhan yang sebelah kiri, Bu. Sebutkan, coba apa saja? Ada duit, listrik, air, transportasi, makanan, biaya, apa itu, Bu? Buku, pendidikan. Oh, gitu. Seperti itu? Ya. Kenapa yang disebutkan sahla tadi termasuk kebutuhan? Karena kalau tidak terpenuhi, kita akan mengalami masalah atau kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Terganggunya kesinambungan dalam kehidupan. Sekarang Naomi, mana yang kamu ketahui tentang keinginan? Keinginan. Berdiri, coba biar jelas. Keinginan tuh kayak aksesoris, terus baju baru. Aksesoris apa namanya? Gelang, kalung. Galung, boleh emas cincin, ya? Ya. Misalnya. Terus baju baru. Terus kayak rekreasi, pergi ke tempat restoran atau ke tempat liburan. Oke. Kenapa itu dinamakan keinginan? Karena kalau tidak terpenuhi juga tidak apa-apa, Bu. Tidak sangat mengganggu kelangsungan kehidupan. Oke. Daeng? Bu. Apa pendapatmu tentang motor? Ini termasuk keinginan atau kebutuhan? Bisa dibilang itu Berdiri, salah. Ayo, biar kelihatan sama teman-temannya. Jadi motor itu bisa dibilang kebutuhan dan keinginan juga. Gitu. Tapi harus pilih ya. Iya benar. Antara keinginan dan kebutuhan, tidak boleh diantaranya. Motor itu termasuk keinginan sih. Menurut saya kalau kebutuhan ada transportasi umum agar BBM tidak melonjak naik lagi, Bu. Oh, begitu ya? Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi
kita bisa ya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita bisa lihat, coba bacakan. Apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kalau keinginan, Berdiri, Teteh, biar itu yang jelas bicaranya. keinginan beli barang karena ingin membeli, bukan karena butuh. Yang kedua, barang dapat ditunda karena tidak urgent. Ketiga, berdasarkan prioritas, sifatnya tidak urgent dan tidak mendesak. Kalau kebutuhan, beli barang karena butuh, berdasarkan kebutuhan dan fungsi. Yang kedua, barang harus segera dipenuhi. Tiga, berdasarkan prioritas, sifatnya urgent dan mendesak. Oke, ya. Jadi saat ini kita bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jadi dikatakan di sana bahwa keinginan beli barangnya ingin membeli, bukan karena butuh. Kadang karena trendy ya. Sekarang lagi musim sepatu model ini, kita pengen membeli. Beda dengan butuh. Kalau butuh itu karena memang kita tidak punya sepatu ya. Jadi gitu ya. Jadi keinginan adalah membeli barang karena ingin membeli, bukan butuh. Yang kedua, barang yang keinginan adalah barang dapat ditunda, tidak harus beli sekarang, gitu ya. Yang ketiga, jadi keinginan itu harus berdasarkan prioritas ya. Kalau nggak terlalu penting nggak usah dibeli juga, kecuali kebutuhan. Kalau kebutuhan itu tidak boleh tidak harus terpenuhi. Apalagi adalah kebutuhan pokok ya, makanan, pakaian dan rumah. Itu adalah merupakan kebutuhan inti atau kebutuhan pokok, gitu ya. Mengerti ya? Bisa membedakan ya? Oke, alhamdulillah. Mari anak-anak kita lihat video di depan kita ya. Ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka kita akan mengalami kesulitan. Contoh nih, kalau misalnya sepatu olahraga itu kebutuhan. Kalau kita lagi mau olahraga, tapi kita nggak pakai sepatu olahraga, kaki kita bisa cedera, ya kan? Nah, kalau keinginan adalah segala sesuatu yang kalau misalnya tidak dipenuhi pun tidak masalah. Kita bisa pakai apa yang sudah ada gitu. Contoh tadi sepatu olahraga. Saya udah punya sepatu olahraga warna putih, tapi saya pengen punya sepatu olahraga lagi warna pink misalnya. Ya, sepatu putih ada sih, tapi pengen aja pakai yang pink kan lucu gitu. Nah, itu keinginan tuh. Jadi itu bedanya kebutuhan sama keinginan. Saya punya satu cerita bagus yang bisa membantu kita untuk lebih ngerti lagi nih soal kebutuhan sama keinginan ini. Mari ya, perhatikan pembelajaran video berikut ini. Kita pasti pernah mengalami hal saat melakukan aktivitas kita merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum bisa kita penuhi. Mau makan makanan yang enak, mata ngantuk, ingin tidur, pengen tas baru, baju baru, motor baru, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri. Banyak sekali yang keinginannya. Kenapa ya kebutuhan kita sangat banyak, sementara kita tidak punya cukup uang untuk memenuhinya? Apa itu hanya sebatas angan-angan? Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan ini berlangsung selama manusia itu hidup. Jumlah dan ragam kebutuhan sangat tergantung pada perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat perekonomian, keadaan tempat, waktu pemenuhan, tingkat pendidikan, agama, dan adat istiadat. Jadi, pengertian kebutuhan itu sendiri adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka dari tayangan video tadi, kalian sudah paham kan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan ya? Paham? Coba Ibu pengen tahu. Daeng,
Apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Jika kebutuhan itu adalah salah satu yang dibutuhkan oleh saya. Misalnya seperti buku, soalnya buku saya tinggal dikit nih, Bu. Aduh. Oh, begitu ya. Nah, Oke. Jadi katanya saat ini Daeng membutuhkan buku. buku. Teh Cica, apa yang saat ini kamu butuhkan? Kalau aku saat ini butuh buku yang berisi materi-materi pelajaran karena kan sebentar lagi mau ulangan. Oh gitu, siap. Itu adalah kebutuhan. Mari kita belajar materi selanjutnya, yaitu mengenai kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Kita lihat capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan Kelangkaan. Oke, lanjut. Kenji. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat berpikir kritis untuk mengaitkan konsep kebutuhan dan kelangkaan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tujuan untuk menemukan solusi konkret atas permasalahan kelangkaan dalam bentuk pendapat tertulis yang akan disampaikan dalam diskusi terbuka dari dalam kelas. Oke, lanjut. Kita lihat ya. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah materi yang telah kita pelajari di 2 minggu yang lalu ya. Kebutuhan kita lihat manusia membutuhkan makan. Ya, setiap manusia membutuhkan makan untuk dapat mempertahankan hidupnya. Pelajar membutuhkan alat tulis untuk dapat sekolah. Untuk dapat pindah dari satu tempat ke tempat lain, manusia membutuhkan transportasi. Apa saja itu transportasi itu? Motor, mobil, sepeda. Oke, tuh. Pesawat bisa ya untuk jarak jauh. Untuk dapat menyapa saudara di tempat lain, kita membutuhkan alat komunikasi. Apa itu? Handphone. Yang sedang trendy saat ini ya, handphone. Di mana-mana semua anak mempunyai handphone. Keadaan ini menimbulkan masalah ekonomi, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ya. Banyak kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Kita lihat. Ini sudah juga kita terangkan di minggu lalu ya. Adelia, Kanaya, masih ingat ya? Sahla, ya. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya. Apa itu kebutuhan primer? Apa itu kebutuhan primer? Contohnya? Baju. Rumah. Apalagi yang paling penting? Yang selalu kita makan setiap hari? Makanan. Oke. Jadi kebutuhan berdasarkan intensitasnya adalah kebutuhan primer, makanan. Sekunder adalah kebutuhan yang setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tersier adalah kebutuhan barang mewah. Yang kedua berdasarkan sifatnya adalah kebutuhan jasmani yang kemarin. Kebutuhan jasmani contohnya olahraga. Kebutuhan rohani beribadah atau beragama. Yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan waktunya. Di antaranya kebutuhan waktu sekarang adalah kebutuhan yang harus terpenuhi saat ini. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Misalnya ibu punya anak masih kecil, tapi ibu mempersiapkan untuk waktu yang akan datang, untuk sekolah anak yang akan datang. Contohnya adalah menabung. Seperti kemarin katanya Kenji menabungnya di celengan ya. Itu adalah pola nabung tradisional. Kalau sekarang menabungnya di mana? Bisa di ATM. Bisa. Di ATM itu berarti kita harus nabung di bank ya. Kalau sekarang adalah nabungnya di bank. Ngambilnya bisa lewat ATM atau lewat M-Banking. Yang keempat,
kebutuhan berdasarkan subjeknya. Pertama adalah kebutuhan perseorangan ya. Kebutuhan perseorangan ini akan berbeda. Masing-masing orang akan berbeda kebutuhan ya. Mungkin saja Daeng hari ini adalah butuhnya adalah sepatu. Tapi Kenji belum tentu hari ini butuh sepatu. Jadi kebutuhan masing-masing orang itu akan berbeda, tidak akan sama. Yang kedua, kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan yang semua orang membutuhkan. Misalnya sekolah, itu kebutuhan bersama. Jembatan, ya. Misalnya ibu membuat jembatan, itu akan dinikmati oleh ibu sendiri atau tidak? Tidak, tapi akan dinikmati bersama. Tuh, seperti itu. Ya, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Pertama, kondisi alam. Ya, bagaimana kondisi alam? Kondisi alam jika musim hujan, maka kebutuhannya akan berbeda ya dengan musim kemarau. Kalau musim hujan kita kebanyakan membutuhkan apa? Jas hujan, payung, itu ya, seperti itu ya. Peradaban zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda ya. Dulu tidak membutuhkan HP, tapi sekarang kita membutuhkan HP. Adat istiadat, ya, ini akan berbeda, apalagi tiap suku. Suku Sunda dengan suku Jawa akan berbeda. Suku Sumatera dengan Sunda akan berbeda. Yang keempat, agama dan kepercayaan. Ini akan sangat berbeda sekali. Yang beragama Islam kita akan beribadah di masjid. Yang beragama non-Islam berarti akan beribadah bisa di pura, bisa juga di gereja. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, kita akan membedakan masalah kebutuhan dan keinginan. Ya. Seperti minggu lalu, kita sudah membahas tentang kebutuhan. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu adalah kebutuhan primer, khususnya adalah kebutuhan yang tidak harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan menjadi masalah untuk kita sendiri, untuk kehidupan kita. Oke. Nah, kita bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang tidak harus terpenuhi. Sekarang apa bedanya dengan keinginan? Sesuatu Yang ingin kita capai. Tapi kalau tidak tercapai, Ya berusaha lagi. Berusaha dan tidak menjadi masalah, ya. Gitu. Baik. Kita lanjut. Contoh keinginan. Rekreasi atau hiburan, ya. Membeli ponsel sesuai dengan tren. Sekarang lagi musimnya apa sih? iPhone, pengen. Itu adalah keinginan. Kalau makanan termasuk keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan. Kalau buku untuk anak sekolah termasuk keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Oke, sekarang mengoleksi suatu barang, misalnya mengoleksi barang-barang antik. Itu termasuk keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Yang keempat, membeli makanan di kafe kekinian, misalnya ya apa yang musim sekarang? Boba ya. Itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Kelima, membeli barang baru yang sudah dimiliki. Contohnya, ibu punya sepatu olahraga warna putih, tapi pengen lagi menyesuaikan dengan baju warna merah. Itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Jadi bisa ya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Baik, kita lanjut. Lihat selanjutnya. Kebutuhan berdasarkan yang tadi sudah berdasarkan sifatnya jasmani dan rohani.
Kita lanjut berdasarkan waktunya. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang yang tadi sudah dibahas. Masalah yang berikutnya adalah masalah kelangkaan, ya. Kita lihat apa itu kelangkaan. Kita baca bersama-sama. Kelangkaan adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Lanjut. Kalau berdasarkan ilmu ekonomi, kelangkaan merupakan salah satu masalah ekonomi yang umumnya banyak digunakan dalam bisnis untuk mengartikan adanya kesejahteraan antara tingkat penawaran dan juga permintaan. Oke. Jadi kelangkaan itu adalah suatu masalah bagi kehidupan manusia, di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan barang yang tersedia adalah terbatas. Gitu. Ayo anak-anak silakan kita bagi kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Ayo silakan digeser-geser itunya. Lihat apa kelangkaan BBM. Nggak mungkin kalau sering-sering jadi gini, pergunakanlah transportasi umum, jangan pakai transportasi pribadi. Ya, misalnya bis. Kan ini masing-masing nih, kalau kita masing-masing ya, motor masing-masing. Nah, gunakan transportasi umum. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Sekar. Saya Acika. Saya Frinson. Saya Hussein. Di sini kelompok kami akan menjelaskan dari gambar tersebut. Yang nomor Lihat. 1 yaitu kejadian apa yang kamu lihat dari gambar tersebut. Dari gambar nomor 1 tersebut terjadi pengantrian warga untuk mengisi BBM. Kenapa kejadian itu terjadi? Karena kan banyaknya transportasi yang tercipta di era globalisasi saat ini membuat banyak warga yang membutuhkan bensin. Dari Teh Acika, pendapatnya? Kalau dari saya, dikarenakan transportasi yang meningkat di era sekarang menyebabkan harga dan kelangkaan BBM atau bensin. Boleh. Ferguson, pendapatmu? Sama kayak Cika. Diucapkan. Karena banyaknya transportasi yang menyebabkan kelangkaan pada BBM. Dikarenakan transportasi yang meningkat yang menyebabkan banyak yang membutuhkan bensin. Oke. Bagaimana pendapatnya? Jawabannya? Benar. Tepuk tangan buat teman kita. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Silakan sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Ya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kanaya Rizky Priscilla. Perkenalkan, nama saya Saiful Wibowo. Perkenalkan, nama saya Hikmah Jayanti. Perkenalkan, nama saya Hiri Aldevansyah. Oke, silakan. Apa pendapatmu tentang gambar yang ada di layar atau di LKPD? Nomor 2 kan? Ya, boleh. Ya, mulai dari nomor 1 aja, ya. Kejadian apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Nomor 1, mengantri untuk membeli bahan bakar. Kenapa kejadian itu terjadi? Karena banyak yang membutuhkan bensin untuk kendaraannya. Lanjut. Menurutmu? Lanjut. Apa menurutmu? Menurut saya karena banyak yang membutuhkan bensin untuk berkendara. Solusinya, kenapa kejadian itu terjadi? Ayo, Teh Kanaya. Kejadian itu terjadi karena banyak yang membutuhkan bensin. Semisal untuk berangkat sekolah, ia menggunakan
motor, yaitu motor membutuhkan bensin juga. Begitu. Selanjutnya, Karena sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan karena bensin sudah menjadi kebutuhan manusia untuk transportasi. oke ya. Jadi antrian bensin ini katanya adalah karena banyak yang menggunakan BBM ya. Jadi solusinya biar sumber daya alam bensin ini tidak habis, maka memakai secukupnya dan kendaraan transportasi umum. Oke ya, begitulah jawaban kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan buat mereka. Silakan. Jadi anak-anak, kita dapat menyimpulkan dari materi tadi masalah kebutuhan dan keinginan. Kita simpulkan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus terpenuhi, tidak boleh tidak, ya. Karena itu sangat dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan rumah itu adalah kebutuhan inti yang tidak boleh tidak harus kita penuhi. Jika kebutuhan inti itu tidak terpenuhi, maka kita akan terganggu kesinambungan hidup kita. Sedangkan kita bedakan dengan keinginan. Keinginan itu adalah sama-sama juga kebutuhan, tetapi keinginan itu adalah kebutuhan yang bisa ditangguhkan untuk masa yang akan datang. Jadi masa mendatang, gitu ya. Jadi kita bisa membedakan. Kita saat ini, contohnya pelajar, kita butuh apa? Sahla. Buku. Itu harus terpenuhi karena kita seorang pelajar, ya. Misalnya makan sehari-hari termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, Bu. Kebutuhan ya, itu harus, tidak boleh tidak harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, apa yang terjadi kalau tidak makan? Kita akan kelaparan dan mati kelaparan pokoknya, Bu. Oh, kita akan mati kelaparan gitu ya. Tapi kalau misalnya keinginan, kita ingin HP, kita ingin beli mobil, ya, ya, boleh kan? Jadi beda ya antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan adalah saat ini harus, tidak boleh tidak setiap hari. Sedangkan keinginan sama-sama kebutuhan, tapi boleh ditangguhkan untuk masa yang akan datang. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, Karena pelajarannya gampang dipahami, Bu. betul, seperti itu. Teh Cika, bagaimana pembelajaran hari ini menurut Teteh? Menurut aku seru karena kita bisa belajar materi, kita juga nonton video, kita juga berpendapat, jadi kita bisa mengeluarkan pendapat kita menurut materi yang dipelajari. Oke. Kak Naomi, apa pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Berdiri, coba, biar semua. Di sini kita bisa belajar tentang kebutuhan, keinginan yang kita perlukan. Siapa tahu bisa berguna nanti kalau kita pas dewasa nanti. Bisa memilih ketika duit lagi nggak ada. Terus, tapi kebutuhan lagi banyak-banyaknya. Artinya itulah strategi keuangan. Kak, bagaimana kamu membedakan antara keinginan dan kebutuhan? Coba berdiri. Kalau keinginan kita bisa beli kapan aja. Kalau kebutuhan itu kita harus sekarang kita punya, misalkan makanan itu kalau misalnya kita nggak ada makanan kita bisa kelaparan. Oke. Berarti kita saat ini bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Tepuk tangan buat pembelajaran hari ini. Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini ya dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan diakhiri juga dengan ucapan dari Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dengan mata pelajaran atau materi yang berbeda. Cukup sekian dari Ibu ya. Mohon maaf jika ada salah kata mungkin selama pembelajaran ya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi